Pernah tidak kalian merasa senang, sangat senang sekali sampai kalian merasa tidak bisa diam, sangat berenergi. Tapi beberapa waktu kemudian kalian merasakan kondisi perasaan yang berbalik 180 derajat, menjadi sangat letih, sangat lesu, tidak berenergi, tidak bersemangat, bahkan cenderung depresi. Apakah perubahan mood yang ekstrim ini membuat kalian sampai susah tidur? Aktivitas sehari-hari kalian terganggu? Mungkin saja kalian sedang mengalami sebuah gangguan yang disebut gangguan mood bipolar. Apakah gangguan ini berbahaya? Dan apakah gangguan ini bisa diobati? Mari kita simak. Terkadang kita merasa senang, dan terkadang kita merasa sedih. Dan hal ini adalah sesuatu yang wajar karena pemicu-pemicu peristiwa-peristiwa yang ada di kehidupan kita itu akan memicu mood kita. Tetapi ketika perubahan mood itu menjadi sangat ekstrim, dari yang sangat bersemangat menjadi sangat tidak bersemangat sampai depresi, apalagi kalau dari senang menjadi depresi padahal tidak ada peristiwa yang memicu, nah ini menjadi satu masalah, menjadi sebuah gangguan mood yang disebut dalam dunia medis gangguan mood bipolar. Gangguan bipolar ini adalah gangguan mood. Jadi sebelum kita membahas gangguan bipolar ini, saya akan memperkenalkan dulu dua saudarinya, yaitu dua gangguan mood yang lebih umum, yaitu gangguan mood tipe manik atau tipe mania dan gangguan mood tipe depresi. Gangguan mood yang tipe mania itu adalah satu gangguan mood yang mana orang itu menjadi hiper senang atau sangat luar biasa senang. Nah, beberapa tandanya kita bisa lihat dari yang pertama, dia sangat merasa sangat luar biasa bersemangat sampai kadang-kadang agak cenderung sensitif. Jadi marah-marah terus gitu. Dikorek sedikit meledak kayak kompor gas gitu. Dia merasa tidak bisa tenang. Pokoknya duduk sedikit harus loncat. Meskipun dia mau tenang, tapi dia tidak bisa tenang. Dan berikutnya dia merasa kalau dia bicara itu loncat-loncat. Saking terlalu semangatnya dia, pikiran dia itu juga ikut semangat, jadi meloncat-loncat. Pokoknya dia ngomongnya itu cepat, berenergi, tapi saking cepatnya jadi tidak nyambung. Dia bahkan merasa tidak butuh tidur. Jadi dia aktif terus, tidak butuh tidur. Sehari bisa tidur cuma 3 jam, 4 jam. Bangun lagi, aktivitas lagi, bukan karena lembur ya. Tapi memang dia saking merasa bersemangat sampai dia tidak tidur-tidur. Pada beberapa orang ada peningkatan nafsu makan, kemudian peningkatan nafsu seksual dan lain-lain. Yang terakhir ada istilah grandiositas, yaitu dia merasa super narsis, punya talenta yang sangat luar biasa, punya kekuatan yang sangat luar biasa sampai dia tuh rasa-rasanya seakan-akan di atas dari yang lainnya. Jadi kalau di atas awan ada awan, di atas awan yang di atas awan itu ada dia. Nah, seperti itu. Nah, tipe-tipe yang seperti ini sampai sudah ekstrim itu disebut gangguan manik atau gangguan mania. Nah, gangguan depresi itu kebalikan dari gangguan mania ini. Yang pertama, dia merasa sedih, merasa cemas ya. Saking cemas, saking sedihnya, tidak ada apa-apa yang membuat dia sedih pun dia merasa sedih. Ini kadang-kadang agak sulit karena cenderung orang yang sedang dalam episode depresi atau keadaan gangguan mood depresi ini, dia justru kalau kita tanya kamu lagi merasa sedih tidak? Oh, dia tidak merasa sedih. Bahkan penelitian itu menunjukkan bahwa orang-orang yang cenderung sedang dalam tahap depresi ini, dia tidak akan bilang bahwa dia depresi, bahkan dia sulit untuk menangis. Orang-orang depresi yang sedang menangis itu bukti bahwa dia sedang membaik dari keadaan depresinya. Lalu dia merasa sangat lemah, energinya habis. Kalau yang tadi yang mania, dia tipenya tidak butuh tidur. Yang ini justru dia rasanya kayak tidak ada energi untuk melakukan apa-apa. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Mager tingkat dewa. Yang sudah ekstrim dia bahkan sampai kalau ngomong itu pelan sekali ya. Ya ada beberapa orang yang ngomongnya pelan, tapi dia ini sangat lambat gitu, responnya lambat. Bahkan kadang-kadang ada yang tidak ada respon. Kalau kita ajak ngomong dia sampai melongo atau bengong atau tatapan-tatapan kosong. Nah, kalau yang tadi yang tipe mania dia sangat merasa bisa melakukan apa saja, justru yang depresi ini dia merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Salah satu yang kurang bagus dari depresi ini adalah kecenderungan dia untuk merasa saking tidak bergunanya, itu membuat dia mau bunuh diri. Jadi hati-hati pada pasien-pasien yang dalam keadaan depresi ini, dia punya kecenderungan yang tinggi, lebih tinggi daripada orang normal untuk melakukan suicide atau bunuh diri. Itu dua gangguan mood yang lebih sering dijumpai. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah gangguan mood bipolar. Namanya saja sudah bi. Jadi ada dua. Jadi yang dimaksud dengan gangguan bipolar itu satu gangguan mood di mana pada satu saat orang itu mengalami gangguan tipe mania atau yang disebut dengan episode mania. Jadi dalam hidup dia
Ada satu episode yang mana dia menjadi mania, hiperaktif, luar biasa seperti yang tadi saya bilang. Tapi kemudian beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, tanpa ada penyebab yang jelas, tidak ada peristiwa-peristiwa yang sangat mendukakan, tiba-tiba yang mania ini berubah menjadi gangguan tipe depresi, bahkan sampai mau bunuh diri, putus asa, tidak punya harapan dan lain-lain. Ketika ada satu episode yang mania, kemudian beberapa waktu kemudian ada muncul satu episode yang depresi, maka ini disebut gangguan mood tipe bipolar. Jadi dia berubah-ubah dari mania kemudian menjadi depresi. Menurut PPDGJ atau pedoman dalam ilmu kedokteran kejiwaan, gangguan bipolar itu gangguan perasaan yang ditandai oleh adanya episode berulang, minimal 2 episode, di mana efek pasien dari mood yang mania menjadi mood yang depresi dan tingkat aktivitasnya jelas terganggu. Sekali lagi saya bilang, aktivitas sehari-hari dia harus terganggu. Nah, yang jelas harus ada episode fase sembuhnya. Jadi habis dia menjadi mania, mungkin bulan Januari dia mania, Februari sampai Maret dia normal. Kemudian tiba-tiba April dia menjadi depresi. Itu yang disebut dengan gangguan tipe bipolar. Biasanya pasien-pasien ini datang pada saat episode depresi. Kalau kita lupa menanyakan bahwa mungkin beberapa bulan lalu dia sampai episode mania, mungkin cenderung dia akan dinyatakan gangguan tipe depresi, tidak gangguan bipolar. Padahal nanti pengobatannya dan penata laksananya agak sedikit berbeda. Kita bisa lihat di grafik ini, kita lihat yang warna merah ini adalah yang di atas ini yang tipe mania ya. Kalau dia mengalami yang di atas ini mania. Kemudian kalau moodnya turun sampai di bawah itu disebut depresi. Nah, bisa kita lihat pada saat gangguan bipolar dia naik sampai mania, kemudian dia turun sampai ke depresi. Nah, kemudian lebih lanjut lagi dalam ilmu kedokteran akan dibagi menjadi 2. Kalau manianya itu tipe mania yang super, sangat-sangat aktif, kemudian turun menjadi depresi yang berat, itu disebut bipolar tipe 1. Tapi ada juga yang dia manianya hanya sedikit mania, tapi depresinya itu lebih banyak. Nah, itu disebut bipolar tipe 2. Tapi intinya sama, harus ada episode mania dan harus ada episode bipolar. Apa yang kemudian menjadi pertanyaan buat kita semua, apa yang membuat mood itu bisa berubah sedemikian ekstrim? Bipolar ini sampai sekarang penyebabnya masih belum diketahui pasti. Nah, meskipun penyebabnya belum diketahui pasti, tapi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kenapa bisa sampai terjadi gangguan mood ini. Yang pertama itu perubahan hormon. Ada beberapa hormon-hormon yang bisa memicu aktivitas otak sehingga membuat orang itu menjadi super aktif. Nah, ada juga beberapa hormon yang menghalang aktivitas otak sehingga orang-orang menjadi depresi atau cenderung sangat tidak aktif. Nah, kelebihan atau perubahan hormon ini bisa membuat mood orang menjadi berubah. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan, penggunaan obat-obatan, kemudian stresor dari mungkin permasalahan hidup yang sangat menekan dia, itu ternyata bisa memicu orang mengalami gangguan bipolar. Lalu ada juga yang baru-baru ini sedang diteliti, itu gangguan dari struktur otak, yang mana ya semua pusat aktivitas kita itu diatur di otak. Kalau ada kelainan pada otaknya, tentu saja akan membuat gangguan kepada perilaku dia dan mood dia. Sehingga antara 3 itu yang mana yang pasti tidak tahu, tapi 3 itu bisa menyebabkan. Nah, berdasarkan penelitian terbaru dikatakan bahwa gangguan mood disorder ini penderitanya memiliki usia harapan hidup lebih pendek dari orang normal, bahkan 8-20 tahun lebih pendek dari orang normal. Salah satu faktornya itu karena tingginya angka suicide, tingginya angka bunuh diri. Pada saat fase depresi itu menjadi begitu berat, dia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup dia, dan itu menurunkan angka harapan hidup pasien. Lalu yang kedua, ternyata pasien-pasien bipolar itu mengalami resiko yang tinggi untuk mengalami obesitas, gangguan jantung dan pembuluh darah, penyakit autoimun, diabetes atau sakit gula, kanker, dan perilaku-perilaku yang tidak sehat seperti penggunaan rokok, penggunaan alkohol yang berlebihan, dan juga penggunaan obat-obatan terlarang. Mungkin ini berkaitan dengan kondisi depresi yang dialami ya. Belum ada obat yang bisa dengan tuntas menyembuhkan keadaan ini. Meskipun demikian, gangguan bipolar ini bisa dikendalikan. Nah, ini kabar baiknya yang harus teman-teman dengar. Jadi ada 2 cara, 2 pendekatan untuk mengobati pasien dengan gangguan mood. Yang pertama dengan pengobatan di fase akut. Fase akut itu maksudnya ketika dia mengalami episode mania atau episode bipolarnya itu. Jadi saat dia, maksudnya episode depresinya itu. Jadi saat dia sedang datang lagi dengan mania-manianya, dengan aktif-aktifnya, dengan agresif-agresifnya, obati fase itu.
atau dia datang dengan depresinya, maka obati depresinya itu. Pada fase akut ini prinsip pengobatannya cuma 2. Yang pertama, amankan dia. Kalau dia lagi depresi, kecenderungan bunuh diri harus diamankan, dijaga jangan sampai bunuh diri. Dan kalau dia lagi agresif, diamankan orang di sekitar dia. Karena kalau dia dalam episode mania cenderung bisa menyerang atau membahayakan orang-orang di sekitar dia. Jadi diamankan juga orang-orang di sekitar dia. Ya mungkin dia untuk sementara terpaksa kita masukkan ke ruangan khusus yang membuat dia aman, tidak bisa bunuh diri, tidak bisa melukai orang. Lalu diberikan obat-obatan penenang. Kalau pada saat fase depresi diberikan obat-obatan antidepresan, pada saat dia lagi mania diberikan obat-obatan untuk menurunkan agresifnya itu. Nah, setelah lewat fase akut ini, kan penyakit ini kan bisa berlangsung seumur hidup. Nah, setelah fase aktifnya lewat, dia sudah tenang, maka ada pengobatan jangka panjang yang tujuannya supaya tidak muncul episode-episode baru, atau kalaupun muncul diusahakan bisa tidak sering atau menunda munculnya episode baru ini. Itu yang disebut dengan psikoterapi. Jadi psikoterapi ini ternyata bisa menurunkan angka kekambuhan dari episode-episode mania maupun episode depresi itu sampai dengan 50%. Jadi sebenarnya sangat efektif. Nah, tujuan psikoterapi ini yang pertama memberikan dukungan kepada pasien. Support system is very important. Sangat penting ketika pasien-pasien yang sedang dalam keadaan ini, dia mendapatkan dukungan dari keluarga, dari dokter, nakes, dari teman-teman terdekat dia, supaya dia bisa lebih nyaman dalam menghadapi kondisi ini. Lalu yang kedua, memberikan pemahaman yang benar tentang sakit ini dan kemudian juga bagaimana menanganinya, sehingga pasien itu tidak termakan isu-isu bahwa ini adalah diakibatkan karena kekuatan mistis misalnya dari dunia lain. Tetapi ini adalah satu kondisi kesehatan yang bisa ditangani, dan pemahaman yang baik ini akan membuat pasien lebih mengerti kondisi dia bisa memahami, dia bisa patuh untuk mengkonsumsi obat-obatan jika diperlukan. Lalu yang ketiga, untuk membantu pasien memanajemen stres. Nah, ternyata stres berkepanjangan karena kondisi ini membuat pasien itu justru angka kambuhnya lebih tinggi. Stres berkepanjangan, kemudian dia susah tidur, itu membuat kambuhnya tinggi. Jadi dengan dia bisa memanajemen stres ini, maka diharapkan angka kambuhnya turun. Nah, yang terakhir, kita bisa menginformasikan kepada penderita ini untuk mengetahui tanda-tanda awal kalau episode mania atau episode depresi itu mau muncul. Jadi biasanya ada tanda-tanda. Nah, ketika dia sudah mengalami tanda-tanda itu, dia bisa dengan cepat mencari pertolongan dari tenaga medis supaya bisa dikendalikan. Jadi itulah yang disebut dengan kondisi gangguan mood bipolar. Nah, kadang-kadang kita bingung, teman kita ini aktif-aktif, tiba-tiba misalnya dia tiba-tiba hilang. Yang dia selama ini muncul aktif tiba-tiba hilang. Nah, mungkin saja pada saat dia hilang itu dia sedang mengalami fase depresi, yang mana dia merasa tidak berguna, dia merasa tidak punya apa-apa, tidak punya energi, sehingga dia menyendiri. Nah, kalau kita mengalami yang seperti itu atau teman kita mengalami seperti itu, jangan dikucilkan, jangan diusir, jangan dihina, tetapi harus didukung dan diarahkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Jadi take home message-nya adalah bipolar disorder itu bukan kesalahan siapa-siapa. Itu bukan disebabkan karena kelemahan mental atau karena aib atau karena dosa yang dibuat oleh seseorang. Tetapi gangguan bipolar ini adalah satu keadaan medis yang bisa diobati. Sampai di sini ilmu kita hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat yang mau membaca artikel lengkap tentang bipolar ini, saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan kalau teman-teman mau komen atau memberikan masukan, atau mungkin ada teman-teman kalian atau saudara kalian yang mengalami bipolar, bisa kita diskusi di kolom komentar. Salam sehat, Dr. David di sini.